لا إله إلا الله لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk menjalankan beberapa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang dimana oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keberkahan, memberikan begitu banyak ampunan bagi siapa saja yang senantiasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tujuan dari bulan Ramadan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tujuan dari diperintahkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan tidak lain adalah hanya la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kata takwa mungkin kita sering mendengar, apalagi di bulan Ramadan ini. Para penceramah pun hampir setiap saat mengucapkan kata takwa ini. Kalau secara umum yang kita ketahui bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami sampaikan percakapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bin Khattab ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Kemudian Ubay pun menjawab, "Pernahkah kamu berjalan melewati suatu jalan yang jalan itu di kanan kirinya berisi duri-durian. Banyak durian di samping kanan kirinya." Kemudian Umar pun lantas menjawab, "Ya pernah." "Lalu apa yang kamu lakukan?" Kemudian langsung disambung oleh Umar bin Khattab, "Saya akan berjalan penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kewaspadaan, agar supaya ketika saya berjalan tidak terkena oleh duri-duri tersebut." Maka Ubay pun menjawab, "Ya, itu dia takwa." Maka para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah takwa. Maka ketika seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya, maka dia harus senantiasa berhati-hati, senantiasa mawas diri, agar supaya apa yang dia lakukan itu senantiasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga harus senantiasa berhati-hati. Kita harus bisa memilih dan memilah apakah amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis tadi, yaitu yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan berbuatlah yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan kesalahan. Ataupun iringilah perbuatan yang baik, yang itu akan menghapus perbuatan yang dosa. Kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa. Maka segeralah iringi perbuatan tersebut dengan perbuatan kebaikan, sehingga perbuatan kebaikan itu mampu menghapus ataupun menutupi berbagai kesalahan-kesalahannya. Mungkin dapat kita ibaratkan ketika kita memberikan sebuah wadah atau tempat yang kita isi dengan air putih. Kemudian wadah itu kita isi dengan tinta hitam. Tinta hitam yang kita ibaratkan, tinta hitam itu adalah dosa-dosa kita. Sehingga wadah ataupun gelas itu akan berwarna hitam. Kemudian setelah itu kita aliri lagi dengan air yang jernih, air putih jernih. Sehingga lama-kelamaan ketika dialiri terus-menerus, warna tinta hitam itu akan keluar. Sehingga berubahlah wadah tersebut dengan air yang jernih. Begitu juga dengan dosa kita. Ketika seseorang berbuat dosa, maka akan berubah menjadi hitam. Ketika langsung dibalas dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan-amalan soleh, maka perbuatan-perbuatan dosa itu lama-kelamaan akan terhapus. Lama-kelamaan akan hilang karena tertumpuki oleh berbagai perbuatan-perbuatan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah sebagaimana hadis tadi, yaitu adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlak terpujilah kepada sesama manusia. Para pemirsa, bahwasanya orang itu hidup memiliki sifat sosial, sehingga tidak mampu bisa hidup sendirian. Bahkan dia pasti mempunyai saudara, mempunyai tetangga. Maka salah satu akhlak terpuji adalah bagaimana kita bisa berakhlak yang baik kepada orang lain atau kepada tetangga kita. Maka janganlah kita menyakiti tetangga-tetangga kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'addi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Rasulullah juga pernah bersabda yang kurang lebih artinya adalah tidak termasuk golongan orang yang beriman. Tidak termasuk golongan orang yang beriman. Tidak termasuk golongan orang yang beriman. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yaitu, kemudian Rasulullah menjawab, yaitu adalah tetangga yang merasa tersakiti oleh dirinya. Ya. Jamaah sekalian, bahwasanya dari perkataan tadi menjadi peringatan keras bagi kita. Rasulullah sampai mengulang sampai 3 kali. Tidak termasuk golongan orang yang beriman. Yaitu siapa? Orang yang tetangganya merasa tersakiti oleh dirinya. Maka ini sebagai introspeksi diri bagi kita, bahwasanya apakah kita itu termasuk orang yang menyakiti tetangga-tetangga kita ataukah kita tidak. Karena percuma ketika kita sholat 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan, akan tetapi kita masih menyakiti tetangga-tetangga kita. Maka marilah kita senantiasa introspeksi diri dengan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu tadi 3 pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita untuk senantiasa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tadi. Karena bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi diri pribadi saya dan juga kepada para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.